Rekan data, kita masuk di segmen Talkshow bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dengan tema program KB Pasca Salin untuk menekan angka stunting di Kota Bekasi. Dan syukur alhamdulillah sudah hadir dua narasumber kami. Saya sapa Ibu Anissa Rizky Fitriani, ini selaku penyuluh KB. Assalamualaikum Ibu Anissa. Waalaikumsalam Mbak Ufi. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Habis keliling-keliling ya? Iya, keliling. Kelihatan lelahnya ini. Ditemani Ibu Juan Rosita, penyuluh KB. Assalamualaikum Ibu Juan. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Iya, alhamdulillah baik. Keliling juga ya? Keliling. Tapi di dua tempat yang berbeda ya. Kalau Ibu Anissa di mana? Saya di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pondok Gede. Berarti untuk lingkupnya di Kecamatan Pondok Gede ya. Pondok Gede. Kalau Ibu Juan Kebetulan di Bekasi Timur. di Bekasi Timur, Iya, dekat sini ya. dekat banget. Baik, tema kita Iya. program KB Pasca Salin untuk menekan angka stunting di Kota Bekasi. Ini biasanya ibu-ibu ya suka galau ya. Biasanya pasca bersalin tuh mau KB apa ya, ABCD dengan pilihannya, kemudian efeknya seperti apa, kemudian plus minusnya pasti juga ada ya. Sebenarnya untuk KB Pasca Salin ini seberapa penting sih untuk ibu-ibu ini? Silakan ke Ibu Anissa. Iya. Jelas kalau misalnya kita berbicara KB pasca salin. Nah, pasca salinnya itu sendiri apa? Nah, gitu kan ada juga yang salin itu apa ya? Jadi pasca persalinan adalah KB yang digunakan sebagai upaya untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan sampai usia 42 hari nih. Jadi memang hitungannya kalau pasca salin itu dari melahirkan sampai 42 hari itu. Dan itu memang harus kita himbau segera untuk ber-KB. Karena apa? Kalau misalkan setelah 42 hari dan belum juga ber-KB, sudah berada di masa subur lagi, ada kemungkinan ya untuk kembali hamil lagi. Sementara ini bayi baru dilahirkan. Nah, gitu banyak sekali kejadian yang merasa bahwa setelah melahirkan sudah aman gitu ya. Ada yang saya belum mens seperti itu kan. Tapi memang langsung kita himbau untuk langsung menggunakan KB gitu, menggunakan atau melakukan metode kontrasepsi gitu. Jadi penting, sangat penting ya itu tadi, kalau sampai terjadi pembuahan lagi Kebobolan ya. Nah, itu yang disebut kebobolan tadi gitu. Jadi sangat-sangat kasihan si ibu belum siap secara fisik, mental, segala macamnya gitu. Tapi di Kota Bekasi banyak gak sih istilahnya yang belum mengerti hal ini sehingga ibu-ibu ini harus keliling-keliling ke masyarakat begitu? Silakan Ibu Juan. Mungkin kalau sekarang udah banyak ini ya Mbak, udah banyak informasi bisa mencari di Google gitu, atau misalkan mencari informasi sendiri itu lebih banyak seperti itu ya. Tapi kalau misalkan memang kita bisa memberikan informasi juga seperti di Posyandu gitu. Nah, itu kita yang biasa turun itu ke Posyandu seperti itu. Baik, apalagi kan tapi setiap memang, bulannya ada ya di Posyandu ya. Iya, gitu. Baik. Jadi memang harus ya. Harus. Tapi kalau dari Ibu Anissa ataupun Ibu Juan ini, kalau untuk keliling ke masyarakat atau datang ke balai desa atau ke balai warga, apa yang disosialisasikan kepada masyarakat ini? Oke, kalau untuk yang disosialisasikan Mbak, kalau berbicara program itu sangat banyak sekali gitu istilahnya ya untuk DPPKB ini sendiri. Kemudian juga kan kita turunan dari Kemenduk Bangga ya, BKKBN. Itu pasti programnya itu banyak, termasuk sebenarnya yang kemarin itu yang mulai dari Pak Soeharto itu sudah mulai banyak digaungkan itu ya KB gitu ya. Tapi sebenarnya di luar KB pun banyak gitu. Terutama sekarang itu yang menjadi fokus utama adalah kan stunting gitu ya. Benar. Nah, jadi itu pun segala sesuatunya kita arahkan nih. Stunting tuh dari mulai kemana sih, mulai awal muaranya gitu. Jadi kita sudah mulai dari melihat gitu. Dari mulai calon pengantin pun sudah kita perhatikan. Iya, jadi calon pengantin pun sudah kita perhatikan. Jangan sampai terkena stunting, jangan sampai menciptakan generasi stunting gitu, seperti itu. Kemudian juga sebenarnya ada program lainnya yang Quick Win sementara ini banyak banget. Ada 5 program Quick Win program baru gitu. Jadi ya termasuk ya genting ya, genting yang berhubungan dengan stunting karena pembahasan ini stunting ya. Kalau gerakan orang tua asuh stunting ya. Iya, gerakan orang tua asuh cegah stunting gitu. Dan penyuluhan-penyuluhan seperti ini semua gitu ya, dari mulai genting, kemudian juga
program KB itu pasti kita sosialisasikan dari mulai ke kadernya. Kita punya kader-kader di lapangan, kader TPK, kader KB gitu ya. Itu yang juga kita awali dengan pemberian informasi kepada mereka. Karena apa? Karena sebenarnya dalam satu balai penyuluhan KB itu biasanya penyuluh KB itu sedikit, tidak banyak itu. Jadi pasti kita ada lini lapangan di bawah lagi itu yang kader. Jadi kita istilahnya memberikan informasi ke kader, dan kita biasanya dalam satu hari itu ada beberapa posyandu, sehingga ada beberapa kader yang di mana di posyandu apa, kemudian kita juga standby di posyandu apa gitu, seperti itu. Atau mungkin di satu waktu kita mengumpulkan nih ya balai penyuluhan KB gitu untuk memberikan sosialisasi, dan hari ini pun ada ya, ada di balai penyuluhan KB itu yang sedang melaksanakan penyuluhan. Iya, sampai hari ini di semua, hampir semua ya, 12 kecamatan kurang lebih semuanya ada penyuluhan KB gitu. Jadi kalau bicara program banyak sekali ya. Karena kan banyak ya cara-cara untuk menekan stunting ya, banyak. Salah satunya program KB pasca salin ya. Apakah memang di Bekasi ini istilahnya darurat stunting karena banyak pasangan yang tak ber-KB pasca melahirkan ya? Oh gitu. Sebenarnya kalau untuk bicara data stunting, sebenarnya Kota Bekasi ini justru mendapat penghargaan gitu untuk penekanan angka stunting, percepatan penurunan stunting gitu. Jadi sebenarnya yang harusnya kita ini ya mempertahankan angka ini supaya tidak naik. Karena kadang-kadang data itu kan khawatirnya adalah gunung es gitu. Iya, benar. Di bawah, di atasnya kelihatannya sudah sedikit tapi takutnya di bawahnya yang belum. Nah, makanya sekarang juga ada kita pemutakhiran data gitu untuk memperkuat data ini, benarkah atau tidak bahwa angkanya tersebut sudah betul-betul sudah betul-betul landai gitu untuk Kota Bekasi sendiri. Nah, untuk pasca salin ini sendiri sebenarnya memang perlu kita gaungkan karena banyak orang taunya kalau habis lahiran itu ya cukup dengan menyusui sudah cukup gitu. Tidak katanya itu KB alami ya? Betul, sebenarnya betul. Termasuk dalam KB metode kontrasepsi modern. Sebenarnya gitu, MAL namanya ya. Metode alami laktasi. Metode amenorrhea laktase gitu ya. Jadi memang ini program menyusui ini sebenarnya betul program KB dengan syarat-syarat tertentu gitu. Syaratnya 2 jam setelah menyusui itu disusui lagi, jadi 2-3 jam. Lepas dari itu maka ada kemungkinan si ibu hamil lagi, itu ada. Karena hormon di dalam tubuh ibu itu harus berproses terus. Kalau 2 jam itu insya Allah lah gitu ya. Karena biasanya juga tidak mens tuh. Kalau sekali yang sudah mens sebenarnya sudah batal lah itu. MAL tadi harus langsung menggunakan metode atau alat kontrasepsi yang lain gitu. Jadi kenapa kita khawatir kebanyakan MAL ini gagal lah istilahnya ya dalam tanda kutip gitu, padahal sih itu bagus. Sayangnya tidak banyak yang mempersepsikan dengan baik gitu. Jadi apalagi yang pekerja menyusui aja kita nggak bisa 2 jam ya. Pumping betul, pumping, tapi kan kadang-kadang tidak bisa per rutin 2 jam dan itu menjadikan MAL ini gagal. Makanya kita arahkan ayo kalau bisa ya sudah menggunakan alat saja atau metode yang lain di luar dari MAL gitu. Itu ada IUD, kemudian implan ya, kemudian apa lagi Bu Jon ya? Suntik, ada pil, kondom gitu. Baik, jadi tapi kalau untuk pasca salin ini apakah setelah kita berlahiran si anak keluar langsung dipasang atau nanti nunggu dulu nih berapa hari gitu? Ya tergantung dari alat kontrasepsinya ya. Seperti misalkan kalau IUD itu dipasang sebelum 48 jam setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu sebelum 48 jam itu bisa dipasang IUD. Atau setelah kalau udah lewat dari itu kurang lebih 6 minggu baru bisa dipasang IUD gitu. Tapi kalau misalkan implan itu bisa segera. Nah, untuk untuk suntik dan pil itu setelah kesuburan datang gitu. Atau dari setelah nifas ya? Ya, setelah nifas itu 42 minggu lah ya kurang lebih gitu. 42
kebutuhan. Itu sesuai dari alat kontrasepsinya juga. Gitu. Atau mungkin juga bisa konsultasi ya dengan bidannya ya, ataupun di Iya, rumah betul. sakit ya. Iya, dan kalau memang ada arah untuk menggunakan alat kontrasepsi atau obatnya gitu ya, pil gitu, itu kita sarankan yang tidak mempengaruhi ASI. ASI ya. Ya, karena pencegahan stunting juga kan Iya, bisa dilakukan dengan ASI eksklusif gitu. Jadi kalaupun ingin ber-KB itu tetap kita sarankan mintanya itu ke bidannya atau yang nanti tenaga medisnya itu yang tidak mempengaruhi ASI. Atau kalaupun mau milih hormonal, jadi kita KB ada dua nih, ada hormonal dan non hormonal gitu ya. Yang non hormonal seperti IUD dan kondom gitu. Tapi kalau yang hormonal itu ada dua, baik itu kombinasi atau progestin. Nah, yang pro dari yang setelah melahirkan itu adalah yang progestin. Jadi tidak mempengaruhi ASI gitu. Jadi tetap ASI jalan terus, aman gitu untuk dikonsumsi atau disuntikan kepada ibu pasca salin seperti itu. Biasanya juga suka mikir-mikir nanti ASI-nya gimana ya. Nah, untuk suntik itu yang tidak mempengaruhi ASI untuk suntik 3 bulan. Iya, gitu. Tapi untuk yang 1 bulan mempengaruhi ASI gitu. Nanti ASI-nya nggak lancar ya. Iya. Gitu. Dan untuk pil ya Mbak. Pil itu untuk yang mini pil. Progestin. Itu yang pil menyusui. Iya. Ya, gitu. Yang aman untuk ibu menyusui. Oke. Kan kalau efeknya untuk laktasi untuk menyusui oke lah, tapi ada juga nanti setelah itu mensnya nggak lancar gitu kan, kadang mens kadang enggak. Kalau mensnya sekalinya lancar banget sampai deres, kemudian nggak lagi. Ada yang efeknya seperti itu. Ada juga biasalah mama nggak takut gemuk gitu ya. Iya, betul. Bener nggak sih seperti itu? Oke, jadi sebenarnya itu semua bisa terpengaruh dari KB hormonal. Tadi kan ada dua ya, iya. hormonal dan non hormonal. Kalau non hormonal itu jelas tidak akan mempengaruhi apapun karena kan tidak ada hormon yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang tadi ya IUD dan kondom tadi gitu. Atau kalaupun memang, tapi kalau kita berbicara steril ini biasanya kita tidak menyarankan untuk yang steril atau MOW kecuali memang sudah beresiko atau anaknya memang sudah banyak, biasanya melahirkan langsung di MOW kalau untuk yang perempuan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang biasa-biasa saja biasanya memang kita yang IUD dan kondom gitu untuk yang non hormonal. Nah, yang untuk yang hormonal katanya tadi takut gemuk segala macam gitu. Sebenarnya tergantung penerimaan badan masing-masing. Iya, ada yang cocok. Ada yang pakai pil KB itu sangat glowing bahasanya. Iya, mukanya itu dari flek ke skincare. Dari flek itu bisa hilang. Bahkan sempat loh pil KB itu dijadikan alat kecantikan. Maksudnya untuk pil kecantikan itu ada yang menggunakan gitu, merek tertentu gitu kan. Jadi memang tergantung penerimaan badan masing-masing. Kalau saya sendiri saya pernah mencoba pil dan memang saya teler, istilahnya saya pusing gitu karena memang tidak cocok ternyata saya untuk hormonal gitu. Jadi kalau dikatakan apakah nanti takut gemuk atau tidak tergantung penerimaan badan masing-masing gitu ya Bu Juan ya. Iya, jadi penerimaan badan masing-masing, ada yang gemuk, ada yang tidak gemuk-gemuk juga ada. Ada yang justru tidak mau makan sama sekali, ada. Semua obat dan alat itu pasti ada efek masing-masing. Jadi memang kita bijak memilih untuk diri kita sendiri gitu. Karena kan kita yang tahu, kita yang mengkonsumsi Iya, ada di tubuh kita ya. Betul. Tapi kalau biasanya trial and error nih, coba yang pil ternyata gini, saya mau ganti lagi. Kalau ganti-ganti gitu nggak masalah nggak sih? Nggak apa-apa. Yang penting kan kalau pil itu kan dia untuk penggunaannya masa kerjanya itu kan di 24 jam gitu. Jadi misalkan kita menggunakan pil itu di jam 7 malam. Jadi berikutnya itu harus jam 7 malam terus. Gitu. Nggak boleh lewat dari jam 7 malam lagi gitu. Yang pil ya? Ya, yang pil. Jadi kalaupun udah lewat dari jam 7 malam, nah itu masa kerjanya tuh udah nggak ada pil itu gitu. Dan boleh mengganti lagi ke metode yang lain gitu. Sesuai dari masa kerjanya juga sih gitu. Tidak disarankan pil itu untuk yang pelupa ya. Ya. Kalau lupa tambah subur ya. Gitu. Terus kalau misalnya ditanya kadang-kadang ya, Bu saya kok kayaknya pakai pil itu malah jadi hamil gitu ya. Saya tanya, Ibu minum pilnya jam berapa? Pokoknya saya mau tidur gitu. Ibu tidurnya setiap hari rutin jam berapa? Kadang jam 7, kadang jam 9, kadang jam 10. Nah itu
itu sebenarnya yang menyebabkan justru malah subur. Kadang saya lupa, Bu. Nah, apalagi lupa. Ada celah di sana yang menyebabkan kita justru beresiko hamil tadi. Yang pelupa jangan deh ya. Ya, jadi kalau di alarm di HP-nya ya. Atau kalau pelupa ganti yang lain aja deh. Iya, Ya. betul. Itu saran saya gitu. Tapi biasanya ada yang tahunan ya, jangka waktunya kita bisa Panjang. juga memilih ya. Bisa. Kalau untuk jadi kalau KB ini ada dua ya, antara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pil kemudian suntik itu termasuk jangka pendek. Kalau jangka panjang itu seperti implan dan IUD. Nah, implan itu yang di bawah Di lengan ya? Gitu yang di lengan. Jadi memang untuk implan ini 3 tahun. Jadi jaraknya kan tahunan tuh. Iya. Udah enak kalau udah pasang itu, udah dia nggak usah mikir-mikir yang lain gitu. 3 tahun aman gitu. Satu lagi yang IUD tadi. Yang Iya. IUD tadi jangkanya panjang, tergantung merek ya. Ada Iya. yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Gitu, tergantung nanti mereknya. Dan bisa ditanyakan ketika pemasangan oleh medisnya ini yang berapa tahun dan harus dikontrolnya nanti tanggal berapapun ada. Di kartu KB-nya akan kita tuliskan kontrolnya kapan harus bongkar gitu, atau mau pasang lagi berarti termasuk dalam bongkar pasang gitu, atau penggantian ganti cara. Udah lama IUD, oh saya mau ini deh ganti ke implan, itu bisa juga. Tapi setelah jangka waktu tadi gitu. Kalaupun memang merasa tidak cocok mau ganti segera, asalkan keluhannya itu jelas, biasanya tetap dilayani oleh medis seperti itu. Berarti mengatur jarak kelahiran ya. Kita Betul. mau Iya. berapa tahun gitu ya. Betul. Tergantung dari alat kontrasepsinya itu sendiri gitu, berapa tahun masa kerjanya gitu. Oke. Tapi kalau di Kota Bekasi ada nggak sih yang istilahnya jarak kelahiran itu pendek banget? Misalnya udah selesai terus, dia ternyata hamil lagi. Pasti ada aja ya di tiap Daerah daerah. di mungkin Pondok Gede atau Bekasi Timur ada ya? Kalau ada kebetulan kita ya, kan kemarin kita juga dapat tugas untuk penyuluhan kebetulan kan ya. Iya. Keliling nih ke penyuluh KB juga, ternyata kita dikasih tugas itu tidak hanya di wilayah kita sendiri, tapi keliling. Contohnya ntar siang nih Bu Juan kemana Bu Juan? Ke selatan. Ke selatan, saya lagi ya ya. ke utara gitu. Jadi memang kita di rolling juga untuk memberikan penyuluhan agar ada refresh lah ya untuk kader-kadernya gitu. Nah, ada aja pasti kita menemukan yang iya Bu, bahasa apa ya, susun paku ya kalau nggak salah ya. Kalau bahasa susun paku itu maksudnya terlalu deket Iya, jaraknya. iya. Lagi hamil, apa baru lahiran, kemudian baru ketahuan dia hamil lagi. Itu ada saja pasti gitu. Ya, tapi alasannya macam-macam tadi gitu ya. Karena saya hamilnya lama kok Bu, udah 4 tahun gak punya anak, jadi yang sekarang gak KB. Tahu-taunya yang kedua itu cepet hamilnya. Jadi dia gak nyangka sendiri gitu. Ya sudah, mau bagaimana lagi kalau memang sudah seperti itu. Tugas kita sebagai penyuluh dan kader di lapangan itu mendampingi supaya nanti lahirannya itu aman, gizinya terpenuhi, kemudian kelelahan fisik mental si ibu juga tetap harus kita. Mungkin ada yang bilang udahlah biar sekalian ya. Sekali capek di awal ya. Iya. Gitu, padahal Kasihan ya si ibunya gitu kalau terlalu dekat kan gitu. betul, dari mulai kondisi rahimnya belum betul-betul istilahnya kalau kering itu belum kering betul lah istilahnya gitu ya. Kemudian juga dari dari mental si ibu belum selesai nih, si anaknya juga loh berpengaruh. Bisa jadi sebenarnya itulah resiko stunting tadi di sana juga bisa. Karena kan stunting itu tidak hanya dari kalau dibilangkan bawaan lahir, sebenarnya stunting itu bukan bawaan lahir, tapi dia kekurangan gizi, kekurangan pola asuh yang salah, sanitasi lingkungan juga termasuk. Iya. Jadi ya kalau berbicara soal resiko stunting di sanalah Ya letak termasuk resikonya. 4T tadi ya Mbak. Iya, 4 terlalu 4T, dekat. terlalu dekat, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak. Nah, Terlalu tua ibunya yang tua gitu. Iya, saat melahirkan, usia saat melahirkan. kalau di kita batasnya berapa Bu Jan? 35 35 tahun di atas 35 tahun sudah termasuk termasuk tua. Berarti terlalu udah tua. tidak boleh hamil lagi ya. disarankan untuk tidak untuk hamil. tidak melahirkan lah ya. Iya. Oh iya, resiko ibunya ya, karena Iya. kan mengambil nutrisi dari ibu, entah ibunya takut osteoporosis atau sebagainya ya. Betul. Terlalu muda juga sama, kurang dari 20 tahun. Nah, dia nggak terlalu dekat tadi yang tadi jaraknya. Dan terlalu banyak Dan anaknya. terlalu banyak anaknya jadi tidak terperhatikan
semua lah istilahnya, ibunya terbagi-bagi. Berarti mungkin mematahkan konsep banyak anak banyak rezeki nggak sih ini? Ya kalau dikatakan seperti itu sebenarnya kalau yang rezekinya banyak ya banyak aja sebenarnya ya. Tapi kalau dikatakan apakah nanti akan membawa, sebenarnya semua anak dilahirkan pasti membawa rezeki masing-masing, itu betul. Hanya untuk saat ini biaya sekolah, kemudian tidak mungkin satu anaknya itu dibelikan sepatu. Anak limanya minta sepatu baru untuk jaga deket semuanya, kan kayaknya nggak mungkin kalau zaman sekarang gitu ya. Yang ekonominya baik dan mungkin kayak Nia Ramadhani istilahnya, yang kayaknya yang banyak, satu anak dipegang oleh satu pengasuh aman insya Allah. Tapi itu tetap juga beresiko terhadap tubuh si ibunya sebenarnya kalau terlalu itu. Tapi kalau misalkan kayak kita yang biasa-biasa saja, rasanya untuk mengurus satu generasi dan 5 langsung satu tahun kayaknya wah. Kapan lagi kita cantik ya gitu. Nggak bawa gembolan lagi ya. Gitu. Baik. Nah kan tapi kalau selain pasca KB pasca salin, angka stunting yang memang sudah dilakukan oleh dinas apa saja ini? Kalau sudah dilakukan dinas itu sebenarnya banyak, termasuk kan kita ada tim percepatan penurunan stunting, jadi TPPS gitu. Dimulainya itu mungkin dari atas ya, dari Pak Sekda kalau nggak salah ya untuk ketuanya itu. Kemudian sampai ke tingkat bawah, sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan itu ada gitu. Ada tim percepatan penurunan stuntingnya. Kita melibatkan banyak pihak, mulai dari perangkat di atas itu, kemudian sampai ke tingkat bawah itu ada PKK, kemudian juga ada kelurahan, dari kelurahan, kader dan lain sebagainya, dan kami penyuluh KB juga termasuk di dalamnya gitu. Jadi kalau ditanya sempat itu yang namanya ada evaluasi, kita juga tetap ada evaluasi TPPS istilahnya ya, tim percepatan penurunan stunting. Nah TPPS ini itu tugasnya itu ya tetap memantau gitu, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan dalam pencegahan ini. Waktu evaluasi Kota Bekasi itu kalau tidak salah tahun lalu ya, kalau tidak salah itu peringkat ke-1 deh kalau nggak salah untuk Jawa Barat itu terbaik gitu TPPS-nya. Jadi kolaborasi antar dinasnya itu bagus gitu. Kolaborasi antar dinasnya bagus, mulai dari pemberian makanan tambahan, misalnya penyediaan bahan makanannya ada, kemudian juga perhatian dari pemerintahnya ada, bahkan untuk penyaluran gentingnya itu tadi ada ya, gerakan orang tua asuh cegah stuntingnya gitu. Jadi sebenarnya untuk Kota Bekasi ini penanganannya sudah sangat bagus, tinggal kita pertahankan, nah gitu, kita pertahankan lagi dengan baik gitu di lapangannya, dan harapannya tidak ada angka baru. Kadang-kadang laporan di lapangan itu ada pindahan. Jadi angka stunting ini jadi kan kalau stunting ini warga ya yang datang. Nah, warga ini kebetulan pindahan dari wilayah lain. Gitu. Masuklah ke Kota Bekasi, menjadi angkanya Bekasi. Itu yang menjadi permasalahan. Yang tidak terpantau dari mulai hamilnya. Harusnya kan kita sudah mulai dari hamil, bahkan dari catin, calon pengantin pun kita sudah cek dan sudah kita dampingi. Tahu-tahu sedang asik-asiknya ini di angka yang baik, ada laporan masuk angka stunting dari mana? Setelah dicari tahu, oh beliau pindahan dari sebelah gitu, dari wilayah sebelah masuk, itu sudah membawa anak yang kecil lah istilahnya. Kalau dikatakan stunting kan nanti akan ada ini kriterianya kriteria lain, kecil gitu. Apakah nanti dilihat dari orang tuanya emang ada keturunan kecil atau enggak dan lain sebagainya, sih memang harus ada kriteria lain. Cuman ketika dibawa masuk tetap nanti akan ada garisnya. Loh, siapa ini? Kita cari tahu, oh pindahan. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan juga gitu. Nggak menghubungi daerah sebelumnya gitu nih, si orang ini seperti apa sih untuk di sananya gitu, enggak ya? Ya karena memang kalau sudah pindah itu kan kadang-kadang mereka kontrak Mbak gitu. Ntar pindah lagi yang betul. Kadang-kadang nih kita sedang tangani kan, kita juga kalau di dari Kemenkes itu kan juga ada PMT lokal kemudian makanan tambahan lokal. Itu juga kadang-kadang sedang di itu ya, dianya ada yang mau ada yang tidak gitu, karena kan merasa warga baru gitu. Ada juga yang tidak terima gitu. Padahal itu penting ya, seperti itulah Mbak kira-kira kalau fenomena di lapangan. Baik. Tadi nggak hanya mereka yang sudah menikah tapi catin juga. Tapi kan perlu kerjasama dengan
KUA ya. Betul. Betul. Ada Bagaimana untuk kolaborasinya? kolaborasi untuk KUA. Jadi sebenarnya Catin ini tidak hanya dari KUA nih Mbak datanya, karena beberapa kali memang kita kan selalu ada mini lokakarya. Mini lokakarya yang dilakukan memang diinisiasi oleh DPPKB, mengundang KUA, mengundang yang lain. Jadi di dalam lokakarya itulah kita mulai berbincang mengenai stunting ini seperti apa. Kemudian nanti kalaupun ada data sebenarnya kita minta memang ke KUA, hanya di KUA juga kadang-kadang datanya itu adalah data-data Catin yang sudah dekat sekali. Datanya sudah dekat sekali. Tapi memang ada beberapa KUA yang akhirnya bekerja sama nih dengan kita. Kalau ada Catin itu kita diundang untuk memberikan penyuluhan pranikah. Biasanya kan ada ya di KUA ya, didatangkan keduanya. Nah, masuk kita di sana untuk memberikan penyuluhan di situ. Data lain bisa kita dapatkan juga Catin itu ya dari kelurahan ya. Dari kelurahan. Biasanya kan minta surat pengantar ya. Betul. Kemudian dari puskesmas. Dari puskesmas juga. Iya. Karena ada surat keterangan sehat ya. Keterangan sehat. Gitu. Jadi memang lintas sektor yang namanya melakukan pencegahan stunting. Baik, semoga anak-anak di Kota Bekasi nggak ada lagi stunting ya. Amin. Kita jeda sejenak, Bu Anissa dan Ibu Juan, silakan rekan Dakta dapat bergabung dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Rekan Dakta masih bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Nah, nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau juga bisa telepon di Instagram kami di @radiodakta. Program KB pasca salin untuk menekan angka stunting di Kota Bekasi. Tadi sudah ada beberapa alat kontrasepsi ya, ada IUD, kemudian pil, implan dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga menjadi perhatian juga bagi kita semuanya untuk rekan Dakta semuanya agar bisa menekan, membantu juga ya berpartisipasi untuk menurunkan angka stunting di Kota Bekasi. Nah, kalau tadi yang sudah disebutkan untuk tingkat keakuratannya, menjamin nggak sih nanti ketika sudah digunakan nggak hamil lagi? Iya. Bu Jen mau menjawab? Oh ya, baik. Silakan. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai alat buatan manusia, ini alat buatan manusia semua nih. Semuanya pasti ada tingkat kegagalannya, gitu ya. Ada tingkat tidak keberhasilannya gitu. Bahkan untuk IUD sekalipun yang dianggap sangat efektif, implan yang dianggap sangat efektif, itu ada 1%, 2%-nya itu yang pasti gagal, gitu. Sementara ini memang kalau di kita yang sering kita arahkan ya menggunakannya yang jangka panjang tadi, karena tingkat keberhasilannya sudah lumayan tinggi, gitu. Dari mulai IUD, implan itu keberhasilannya sudah tinggi. Kemudian juga steril, kalau kita tidak berbicara masalah tadi pasca salin, itu steril untuk yang usia si anaknya ini sudah mencukupi, kemudian juga usia orang tuanya juga sudah gitu ya, sudah mencukupi dan kriteria kesehatannya sudah di screening sudah oke, itu justru MOP itu sangat efektif sekali gitu ya, sangat efektif. Kemudian kalau dikatakan yang paling efektif, kita sudah bicaranya sudah lain lagi nih. Kalau udah bicara sangat itu sudah kembali ke masing-masing lagi. Ada yang misalnya dari IUD itu bergeser gitu ya. Kemudian implan katanya hilang, betul tidak sih gitu ya, sampai IUD itu isu-isunya sempat ada yang masuk ke jantung, Bu, bener gak gitu. Kalau kelilingnya dia lewat mana ya gitu. Kalau kita sambil berbicara, biasanya kalau kita penyuluhan itu kita sambil memperlihatkan bentuk dari ini, ada alat peraganya, itu bentuk dari si rahim. Kemudian IUD itu sendiri kita punya alat peraganya. Jadi IUD sekecil ini alat IUD yang sebenarnya, ukuran sebenarnya, ini rahim kita ukuran sebenarnya gitu. Jikalau ini bergeser, paling bergeser kanan dan kiri gitu ya istilahnya. Dan apakah nanti akan hilang? Mungkin yang dimaksud hilang adalah mungkin jatuh ke bawah gitu. Bisa jatuh ke bawah dengan berbagai alasan gitu.
dari alasan tersebut ya macam-macam. Apakah ketika pemasangan ini bentuk rahimnya memang sedang belum normal gitu ya, dalam kondisi yang masih belum normal, jadi ketika dipasang ini belum pas gitu ya, atau mungkin kurang apa ya, berhati-hati ketika berhubungan lah istilahnya ya, jadi terlalu seru lah istilahnya gitu ya. Kemudian juga ketika ada juga yang memang ketika menstruasi itu sebenarnya IUD itu agak turun sebenarnya. Karena jadi, mungkin tekanannya ya. Iya, jadi kan rahimnya. kalau lagi mens itu kita memang rahim kita lebih lentur gitu ya. Jadi IUD itu turun. Jadi ada benang IUD itu bisa terpegang malah justru. Iya. Dari bawah kita. Iya. Jadi untuk justru itu sebenarnya adalah waktu terbaik untuk kita mengecek apakah IUD kita masih ada di dalam. Nah, seperti itu gitu. Jadi memang kalau kita cek masih oke, dan kalau ingin memastikan apakah masih efektif ini alat kita, itu memang harus pemeriksaan terutama IUD. Jadi pemeriksaannya itu USG biasanya di USG. Posisinya masih oke apa enggak gitu. Itu di USG. Kalau implan memang biasanya teraba. Kalau di sini itu, ya. iya di lengan itu teraba gitu. Teraba biasanya kan kita ada yang 2 batang. Nah, yang terbaru sekarang ada yang 1 batang. Iya, ada yang 1 batang. 2 batang sama 1 bedanya apa? 3 tahun. Efektif juga nggak sih? Apa banyak aja biar nggak ini lagi gitu ya? Sama ya, tetap efektif gitu. Cuman yang beredar kan katanya implannya jalan lah ya, kemana gitu, ke mall. Ya, sebetulnya sih tidak, Mbak, karena kan memang di bawah kulit ya, bukan di gitu ya. Mungkin kalau misalkan dia agak gemuk ya Mbak Nisa ya, nah bisa tuh agak dia ke dalam gitu, ya. Ada yang seperti itu. Jadi pas pas dilepasnya itu emang agak sulit gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau yang implan di dalam ketika mau ngambilnya dibuka lagi. Tapi kan dibius lokal dulu. Ini kita disuntik belek dulu ya istilahnya ya. Ya. Sedikit sekali. Jadi tidak sebanyak berapa sedikit banget ya, pokoknya kecil sekali, cuman untuk memasukkan alatnya. Ketika bongkar pun sama. Nah, yang memang agak tadi ya, ketika agak gemuk kan namanya, kalau kita gemuk aja lengan kita membesar ya. Nah, itu aja sudah membuktikan bahwa memang ada perubahan di jaringan kita sendiri. Yang pasti nanti dia akan posisinya tidak mungkin stay di situ, karena mengikuti kulit, karena di bawah kulit tadi, di bawahnya, jadi kita pasti akan agak bergeser dan biasanya memang agak sulit untuk melepasnya gitu. Tapi apakah tidak berhasil, selama emang mau dibongkar biasanya akan diupayakan sampai betul-betul keluar sama tenaga medisnya gitu. Ya, terkait usia tadi ada expirednya tadi, berarti harus segera. IUD juga sama, kita punya yang ada tembaga di dalam IUD-nya itu kan. Jadi kalau tidak segera itu bisa jadi memang tembaganya tadi yang sudah tidak bisa lagi untuk mencegah kehamilan gitu. Kemudian untuk pil-pil tadi kegagalannya tinggi kan, bukan karena kegagalan obatnya sebenarnya, tapi karena human error ya. Lupa minum gitu. Suntik juga ada yang udah telat, saya lupa Bu, harusnya tanggal sekian, datang tanggal sekian, harusnya gitu. Padahal ya memang itu tadi. Tapi kalau secara semuanya itu sebenarnya sudah ada penelitiannya masing-masing sih, insya Allah kalau betul pemakaiannya, pemeriksaannya, pemasangannya, insya Allah sih berhasil, meskipun ada tetap 1%, 2% itu pasti ada. Iya. Baik. Ada tadi yang IUD ternyata kebobolan, udah pakai IUD kemudian hamil. Nah, terus ketika lahir anaknya bawa IUD. Ada yang pernah lihat dari video ya? Itu bener gak sih? Sebenarnya itu tuh gini lucunya ya, ketika kayak gitu sebenarnya kalaupun memang keluar itu biasanya yang ada di atas kepala ya rata-rata ya, karena kan posisinya di bawah tuh. Di bawah. Nah, kalau yang di tangan itu sebenarnya itu lebih ke ilustrasi sebenarnya. Itu tapi menggambarkan bahwa IUD itu nggak cocok ya, kebobolan juga. Iya gitu. Memang ada di video-video yang beredar di masyarakat kan seperti itu ya. Intinya sih kalau biasanya kalau memang beliau dipasang IUD dan ketahuan hamil itu kan nanti akan oleh medisnya dilihat apakah IUD ini lebih baik diangkat sebelum melahirkan gitu, atau kalaupun memang mau diangkat pas lagi hamil ini kan takut menimbulkan mules ya, atau kontraksi, jadi dibiarkan sampai melahirkan saja gitu, asal tidak mengganggu si janin. Jadi setiap kali USG selalu dicek apakah dia akan mengganggu si janin di dalam atau tidak. Kalau tidak, selama dia masih ada di luar dibiarkan. Tapi kalau misalkan memang
kira-kira si ibu ini kehamilannya tuh kuat gitu ya. Oke, untuk kita ambil biasanya ditarik sih IUD-nya gitu, tidak dibiarkan ada di dalam. Nah itu kenapa ya udah pasang ternyata juga masih ada yang masih hamil ada ya. hamilnya? Karena tingkat kegagalan tadi, namanya alat pasti ada tingkat kegagalannya, tidak mungkin berhasil 100% gitu. Bahkan yang operasi sekalipun itu pasti ada. Dulu itu yang namanya operasi itu diikat istilahnya tuh ya, steril ya? Steril itu diikat. Kalau sekarang sih lebih efektif karena dipotong, sudah dipotong diikat. Kalau dulu itu diikat, sesuatu yang diikat di dalam ketika kita menggemuk dan lain sebagainya, itu ikatan bisa lepas kemungkinannya, ada kemungkinannya lepas. Tapi untuk berapa persen kemungkinan itu jauh sekali, 0,0 sekian persen istilahnya, karena sudah melalui itu gitu. Nah IUD pun sama sebenarnya. Jadi bisa jadi ketika antara spermanya itu terlalu kuat gitu ya, terlalu kencang larinya, kan sperma itu macam-macam ya, ada yang lambat geraknya, ada yang cepat, ada yang sangat cepat sekali. Nah bisa jadi kemungkinan ini memang sperma yang sangat aktif gitu, dan atau mungkin si IUD-nya tadi sudah tidak ada di tempatnya yang pas gitu, Melenceng pas. ya? Gitu sebenarnya. Itu kalau melenceng kita ya lari-lari atau gimana? Ngaruh nggak sih? Punya faktor ya? Faktor ya. Apa itu? Kenapa bisa melenceng? Apa kitanya terlalu aktif bergerak sehingga IUD-nya kemana-mana? Iya. Kalau misalkan IUD itu biasanya bergerak tuh, kalau dulu sih saya pernah dengar ya, itu misalkan berenang. Ada kemungkinan berenang yang memang berenangnya memang sudah berenang yang atlet gitu ya. Kemudian juga ya sebenarnya si rahim bentuk rahimnya itu sedang lentur gitu. Jadi si IUD-nya bisa jadi ya bergeser, atau memang tadi seru ketika berhubungannya gitu. Jadi kita tidak bisa tidak bisa memprediksi kenapa gitu kan. Yang pasti saran kami ketika memang itu kita pakai IUD, tolong dicek di USG. Jadi dicek nih posisinya masih betul apa enggak ya. Ngeceknya berkalanya berapa ini? Sebenarnya sih kalau misalnya tidak ada kendala dan resiko, setahun juga nggak apa-apa gitu. Jadi pas setelah pemasangan tetap dicek setelah pemasangan dicek 1 minggu, tapi nanti setelah itu mah pas lagi ada kendala aja ya, gitu. Misalnya ada pendarahan, flek, atau benangnya itu terlalu keluar banyak gitu. Kadang kan dilekuk gitu ya. Kadang makanya itu diperiksa gitu. Nah, kalau kita lihat judulnya ini pasti ujungnya ke perempuan deh. Jadi pasca salin ibunya, bukan bapaknya. Padahal bapaknya juga mengalami pasca salin ya. Ini bagaimana ini? Iya, jadi maksudnya ini arahnya ke ini ya, ke bapaknya tuh ngapain gitu ya. Iya benar. Sebenarnya kalau pasca salin ini kan tadi untuk pencegahan kehamilannya ini salah satunya adalah kondom tadi kan bisa dilakukan oleh si bapak. Kalau si ibunya tidak mampu untuk ber-KB misalnya dengan alasan tertentu, kesehatan lah dari hormonnya itu ya, misalnya ibunya itu memang tidak bisa menerima hormon KB apapun gitu, memang udah ada udah pernah lah gitu ya, dan ternyata tidak cocok. Kemudian ketika pakai IUD itu ada tembaga yang kalau jadi indikatornya gini, kalau si ibu itu pakai alat-alat emas atau apa-apa barang-barang apapun suka iritasi, kita juga tidak menyarankan IUD karena kan ada tembaga-tembaga di situ karena juga masuk ya. ke dalam juga ya. Iya, kemudian ada misalnya keputihan, mohon maaf ya, keputihan seperti itu, atau mungkin ada pembengkakan dan lain sebagainya di dalam, itu kan sebelum kita pasang tetap kita cek dari medisnya, itu pasti mengecek kondisi rahim apakah memungkinkan. Ada juga yang rahimnya pendek, jadi kurang dari 7 jadi diukur dulu. Ya, ada alat dipasang. ukurnya gitu. Kalau tidak masuk tidak akan dipasangkan. Tidak akan dipasang. Gitu. Karena itu akan bisa keluar ya, Mbak. Iya, itu dia tadi penyebabnya bisa nanti keluar gitu. Karena kan ukuran kita sudah standarnya segitu. Kurang dari itu tidak disarankan menggunakan IUD. Jadi kalau semua itu indikatornya tidak bisa, maka kita ke ayah, ya kan, ayahnya itu di kondom tadi, gitu, kondom untuk digunakan bapaknya tadi, gitu. Jadi memang perannya juga penting juga nih Pak Salin. Nah kalau untuk datang ke masyarakat sebagai penyuluh, kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapaknya ini? Atau sama ini? Kebetulan ya ibu-ibunya, makanya
ke sekarang. Sayang banget ya. Iya, makanya sekarang itu program kita itu ada yang namanya Gati tadi yang Iya. tempo hari pernah kita share-kan Iya, juga. benar. Gati, Gerakan Ayah Teladan Teladan Indonesia. Indonesia. Yang peran ayah ini juga perlu dan Perlu. penting. Ibu kan ketika lahiran bukan cuma badannya yang berubah ya, Benar. mentalnya juga berubah gitu. Jadi peran ayah juga penting. Kalau si ibunya nanti ada apapun yang mengganggunya, fisiknya, mentalnya, itu memang peran si ayah untuk mendukung tadi gitu. Ayahnya harus mendukung lahir batin istilahnya. Iya, benar. Jadi bapak yang pasca salin juga tadi ya. Iya benar, nggak ibu aja kayak Tidak pasca, kalau pasca salin ibunya aja ya. Iya, harusnya ya ayahnya kan kalau tidak salah sekarang juga sudah ada cuti ya untuk bapak yang menemani istrinya. Iya. Istri Ya, itu juga melahirkan. gerakan untuk pendukung. Jadi istrinya biar tetap sehat, tetap bisa beraktivitas dan kembali normal kan. Kalau di kita biasanya pegawai itu kan 3 bulan gitu ya Iya. istilahnya. Jadi di 3 bulan ini didampingi juga dengan baik. Itulah peran dari ayahnya. Jadi luar biasa, nggak hanya untuk pasca salin si ibunya aja karena udah ketumplekan semuanya ya, belum ngurus anaknya, belum si kakak kalau anak kedua misalkan ya. Kakaknya bisa lebih tantrum kan kalau Iya. punya adik. Nah, ini peran ayahnya juga nanti yang harus merangkul si kakaknya gitu. Baik. Tapi kalau memang idealnya itu untuk jarak persalinan itu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Jadi kalau di kita normalnya itu minimal 3 tahun gitu. Jadi kalau setelah 3 tahun silahkan jika ingin merencanakan lagi kehamilan gitu. Mungkin hitung-hitungan nanti kalau kakaknya masuk SD ini bisa kalian Iya. ya. Jadi kalau 3 tahun kadang-kadang suka kepentok nih di SMP ya, Iya, SMP SMA. Iya. Mungkin pakai perhitungan itu juga bisa ya. Bisa Iya. kalau misalnya memang seperti itu kan, makanya kita punya pilihan tadi. Kalau misalnya mau yang agak panjang 4 tahun bisa kita pakai IUD gitu kan. Iya. Kayak IUD nggak harus 5 tahun atau habis 10 tahun 8 tahun, di 4 tahun ini sudah mau dicabut silahkan gitu, asal perencanaannya dengan baik gitu, bahwa si anak ini sudah cukup dari kasih sayang, perhatian, ekonomi gitu kan, silahkan setelah itu mau merencanakan lagi kehamilan berikutnya gitu sih sebenarnya. Tapi memang saran dari kita, program kita itu yang tadi menghindari jarak terlalu dekat adalah 3 tahun gitu. Terlalu banyak tuh sebenarnya juga 2 ya, Iya. gitu, 2 di kita. Karena kalau dihitung-hitung kalau di kita itu ada yang namanya batas usia pernikahan wanita yang ideal. Ideal. Itu perempuan 21 tahun. 21 tahun. Paling muda ya. Paling muda itu. Kalau memang di kita ya kalau di undang-undang tuh ada ya 19. berapa? Nah, 19 19 gitu ya. Tapi kalau di kita lebih menyarankan ke 21 tahun. Pun kalau 19 akan tetap kita dampingi, tapi nanti biasanya kita kan mengeluarkan sertifikat tuh biasanya. Sertifikat siap nikah ya. Itu sertifikatnya itu nanti akan tulisannya beresiko gitu. Bukan berarti pasti, tapi beresiko kan gitu ya. Beresiko ketika nanti menjalani, kalaupun mau menikah di usia kurang dari 21 tahun, kita sarankan untuk menunda kehamilannya. Organ reproduksinya belum siap. Yang siap betul adalah di atas 21 tahun gitu. Kalau laki-laki juga ada 25 tahun. Iya. Itu kematangan Kematangan. mental, ekonomi gitu. Kalau laki-laki beda lagi gitu Iya. pertimbangannya. Tapi itu kan yang paling muda ya. Tapi kalau yang batas Betulnya. maksimumnya Kalau batas maksimum tadi 35 tahun. Kalau untuk perempuan itu untuk hamil, hamilnya. untuk hamil 35 Iya, tahun, iya. 36 udah stop ya. Ya. Disarankan. Disarankan. Disarankan ya. Kalaupun mau hamil mungkin lebih ke lebih aware banget untuk terus-menerus ke dokter, konsumsi vitamin dengan baik. Tapi pasti lagi-lagi ketika kita mendata, kita kan selalu ada pendataan, dia akan menjadi keluarga beresiko. Tetap Ada akan- juga setiap penyuluhan ada datang ke masyarakat. ada. Jadi memang pendataannya maksudnya Iya. ya. Kita memang pendataan selalu ada ya Bu Iya, ya. Setiap ada. setahun sekali, Setahun sekali. pemutakhiran namanya. Kalau yang benar-benar global biasanya populasi itu keseluruhan itu di pendataan Per 5 tahun. 5 tahun sekali. Pendataan keluarga. Pendataan keluarga. Iya. Kalau pemutakhiran kan tinggal kita mutakhirkan. Update data. Setiap Gitu. tahun ya. Setiap tahun. Ini sedang berjalan juga Iya. di 4 Cuman tidak semua kecamatan ya. Iya. Tidak semua Lokus kecamatan. saja lokasi fokusnya gitu di 4 kecamatan. Baik, jadi yang usia itu ketika kehamilan juga didampingi terus sampai dia melahirkan ya.
Betul, dari calon pengantin. Oh, Dari calon pengantin sudah sampai dia melahirkan didampingi 2 kali. Itu ya biasa minimalnya 2 kali. Kemudian sudah ya setelah itu pus ya seperti biasa pasangan usia subur. Nanti hamil itu juga didampingi. Sebenarnya berapa 8 kali ya? 8 kali, 8 kali pendampingan untuk tim pendamping keluarga ya, gitu. selama proses dia kehamilan ya. Iya, terus setelah itu pasca melahirkan itu didampingi 2 kali ya, 2 kali. Terus sampai nanti si anaknya juga didampingi badutanya gitu, sampai 2 tahun. Tugasnya ya. Ada juga KB usia dan sebagainya ya. Baik. Tapi kan ada tidak pas angka stunting atau kematian ibu dan anak pasca melahirkan, tentu karena mungkin pendampingan tidak ada pendampingan dari dia, dari penyuluh ataupun dari sisi banyak ya faktor ya, ekonomi, budaya dan sebagainya di Kota Bekasi khususnya. Ada seperti itu? Sejauh ini kita belum dapat sih data itu ya, karena memang kita sudah mulai intens sih ya, sudah mulai intens. Jadi berapa tahun ya kita ya sudah 4 tahun TPK ya? TPK ya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Jadi sudah ada tim pendamping keluarga itu. Jadi sudah 4 tahun ini kita memang sudah membentuk tim pendamping keluarga. Bukan hanya karena kalau mengandalkan kita penyuluh KB dan petugas lapangan KB itu kurang pasti. Jadi kita punya tim pendamping keluarga di mana satu kelurahan itu biasanya 35 tim. Jadi masing-masing RW ya RT itu ada pendamping keluarganya. Pasti mereka lebih intens untuk mendampinginya. Jumlah yang melahirkan berapa, bahkan mereka akan melaporkan ketika ada yang lahir dan anaknya beresiko atau si ibunya beresiko, itu pasti nanti akan dilaporkan. Ada bidan wilayahnya. Jadi TPK ini dari kader KB 3 orang, jadi satu tim itu 3 orang, kader KB, kemudian bidan, kemudian kader PKK. Jadi insya Allah mencakup semuanya gitu. Kalaupun memang yang salah satu bidannya itu tidak ada di tim ini, biasanya itu mereka akan tetap melaporkan ke bidan wilayah binaan. Gitu. Minimal satu RW itu ada pasti ada satu bidan puskesmas ya. Gitu. Jadi pasti akan dilaporkan dan pasti akan langsung ditindaklanjuti. Sejauh ini sih saya belum pernah mendengar ya itu kematian itu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Baik. Tapi kalau untuk program ini sasarannya kan, kalau kita kan tahu ya tingkat ekonomi di Kota Bekasi kan berbeda-beda ya. Sasarannya apakah mereka yang menengah ke bawah atau semuanya ini? Sasaran apa tuh? Pendampingan. Pendampingan ya. Pendampingan. Semua ya. Iya. Semua didampingin. Betul. Gitu. Jadi kalau di kita itu punya data namanya keluarga berisiko stunting. Tuh, jadi keluarga berisiko stunting bukan berarti keluarga stunting atau keluarga yang punya anak stunting, bukan. Tapi keluarga berisiko stunting. Jadi cakupan dari keluarga berisiko stunting tadi dari yang mulai angka 4T tadi, 4 terlalu kehamilan tadi pasti menjadi keluarga berisiko stunting. Yang anaknya lebih dari 2, yang anaknya jaraknya dekat, ibu hamil usia di atas 35 atau dikurang dari 20, itu 4 terlalunya masuk gitu. Kemudian ada juga dari yang sanitasinya, apakah sanitasinya kurang baik dan lain sebagainya. Sumurnya bukan sumur ya, kadang-kadang ada juga yang bukan sumur ya, air mineral. Terus sumber air minumnya, jambannya. Itu kan sudah ada di pendataan keluarga kita nih. Nah, data itulah yang keluar dan di breakdown menjadi keluarga berisiko stunting yang itulah menjadi sasaran dari tim pendamping keluarga di lapangan. Makanya banyak sekali sebenarnya, karena kan bukan berarti dia tadi ya kehamilan 35 tahun ke atas sudah menjadi keluarga risiko stunting kan begitu ya, atau yang anaknya 3 kadang-kadang gitu. Jadi memang ada 2 balita di dalam satu rumah. Nah, itu termasuk kita dampingin. Jadi tidak harus yang itu. Jadi itulah tadi memang banyak tapi udah ada kriterianya. Kalau tingkat ekonominya udah mampu misalkan, di penyuluhan juga nggak sih? Tetap ya. Karena misalnya termasuk dalam keluarga risiko stunting tadi, jadi tetap tadi penyuluhan. Tidak sedikit juga, tapi kayaknya bukan di sini sih, memang data dari Indonesia itu. Di data Indonesia itu stunting itu tidak hanya menengah ke bawah terjadinya. Untuk yang orang tuanya bekerja sibuk, itu anaknya juga berisiko karena biasanya pola asuh, pola makannya tidak terkontrol oleh orang tuanya.
gitu. Jadi makanan yang dimakan oleh si anak ini tidak tahu orang tuanya apa sih yang dimakan, sehingga ada kejadian bahwa si anaknya ini juga termasuk kecil lah istilahnya badannya ya, dan ke arah resiko stuntingnya tuh tinggi sekali gitu, karena memang ya tadi ternyata tidak tercover untuk si orang tuanya, dititipkannya, bukan dititipkan, justru malah ada ART ya, ART yang mendampinginya ini kurang peduli, kurang bagus lah untuk membantu orang tuanya mengasuh. Jadi ada, dan banyak juga kejadian yang tidak mau untuk didampingi, itu ada, tapi tetap ini menjadi sasaran kita dan kita berupaya, biasanya gitu. Kalau ada yang seperti itu kita berupaya, ayo tetap gimana caranya, ada PMT lokal, ada gitu, edukasi, semuanya kita lakukan. Pokoknya Bu, ini bukan kita menjudge anak ibu stunting, bukan, tapi ini ke arah resiko lah istilahnya begitu. Jadi memang fenomenanya seperti itu. Gitu. Jadi banyak kriterianya untuk stunting ya. Ya enggak, sekarang stunting juga enggak mandang ya di miskin kaya ya. Enggak mandang. Kayaknya dulu stunting itu orang miskin aja enggak ya. Enggak, sekarang enggak memang. Baik. Terakhir Amin sampaikan kepada rekan Dakta agar nantinya di Kota Bekasi tetap ya insya Allah zero stunting ya. Insya Allah, mudah-mudahan, amin. Tujuan dulu Mangga. Silakan pujian. Ya, untuk kesimpulannya ya Mbak. Ya, kesimpulannya untuk pencegahan stunting tadi ya, untuk pasca persalinan tetap ber-KB-nya gitu ya, agar tidak untuk jarak dekatnya itu tidak terjadi gitu. Itu aja sih. Lebih semangat lagi ya. Tapi bukan semangat bukan. Boleh tapi harus dijarakin ya. Baik, dari Bu Anissa silakan. Iya, kalau dari kami mungkin mewakili seluruh penyuluh KB dan tenaga lini lapangan dari mulai TPK dan kader. Semangat untuk seluruh ibu hamil, ibu pasca salin, kemudian juga calon pengantin, dan juga yang memiliki baduta. Ayo kita semangat untuk mulai dari diri sendiri, mulai memperhatikan kesehatan kita sendiri, hindari 4T tadi ya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Maka tadi cek lingkungan sekitar, kalaupun warga Anda semua menjadi warga, maka lihat kanan kirinya tetangga ada kira-kira yang berisiko atau tidak gitu. Jadi ayo semangat semuanya, karena membangun dan mencegah stunting itu tidak bisa dari kita saja, tapi kita semua. Benar. Semua dari warga kita semua. Jadi mari kita semangat untuk mewujudkan zero stunting di Kota Bekasi. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Juan dan Bu Anissa sudah hadir di Dakta. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.